Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Hadratul mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tauhid MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian petang pada malam hari ini yakni kajian kitab fikih, yakni kitab Taqriyatus Saridah fil Masail Mufidah. Adapun tema pada malam hari ini akan membahas mengenai sholat gerhana. Untuk itu bagi para santri dan juga para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baiklah, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan Ummil Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Baiklah, marilah kita simak bersama kajian petang pada malam hari ini bersama yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu sholatil kusufaini. Bab salat dua salat kusuf. Awil khusufaini atau nama lain khusufain. Khusufain pakai kaf, khusufain pakai kha. Itu sholat untuk lisyamsi wal qamari, gerhana bulan, gerhana matahari. Wal asahu yang lebih tepat, ayukola disebut al-kusufu lisyamsi. Kalau kata kusuf itu untuk gerhana matahari, wal khusufu, sedangkan kata khusuf pakai kha itu lil qamari untuk gerhana bulan. Enggak masalah lah. Al-aslu fiha qauluhu ta'ala, dasarnya adalah bersumber dari firman Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini surat Fussilat ayat 37. La tasjudu, tidak boleh bersujud menyembah, maksudnya lisyamsi kepada matahari, wala lil qamari tidak juga kepada bulan, wasjudu lillahi, tetapi hendaknya bersujud salat lillahi kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan samsi dan qamar itu. In kuntum iyyahu ta'budun, in kuntum, kalau kamu sekalian, iyyahu kepada Allah, ta'budun menyembah. Wal khobaru, begitu juga karena ada berita hadis. Hadisnya bunyinya inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yang kasifani limauti ahadin wala lihayatihi.
Fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Inna syamsa stuhune matahari wal qamara dan bulan ayatani merupakan tanda-tanda min ayatillahi dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani, dia tidak menunjukkan limauti ahadin, matinya seseorang, wala li hayatihi, dan juga tidak karena lahirnya seseorang. Jadi dulu waktu pertama kali ada sholat kusuf itu Nabi baru saja ditinggal mati oleh anaknya laki-laki. Nah, ada anggapan bahwa itu karena terjadi kematian lalu kemudian sholat kusuf. Tidak. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u. Jadi dulu itu ketika ada gerhana itu dianggap sebagai tanda matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Tapi terus kemudian ditegaskan fa idza ra'aitum dzalika. Moko ari kalane kowe kabeh melihat dzalika ing kusuf atau khusuf, fasallu wad'u, fasallu moko salatlah, wad'u berdoalah, hatta yang kasifah sampai dengan selesai mabikum gerhana yang ada di sisimu itu. Jadi intinya kalau terjadi gerhana bukan berarti orang itu menyembah matahari atau bulan, tapi yang disembah adalah Allah. Lalu hadis menegaskan bahwa gerhana itu tanda dari kekuasaan Allah, bukan tanda dari matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Maka ketika terjadi gerhana, shollu wad'u, sholat dan berdoalah. Hukmuha, hukume sholat kusuf. Iku sunnatun mu'akkadatun, sunnah mu'akkadah walau limun faridin. Meskipun bagi orang yang sholat sendirian. Wa yukrahu, makruh, dimakruhke, tarkuha, meninggalkan sholat. Watusannu jamaat, watusannu disunahkan jamaatan dalam keadaan jamaah. Wafil masjidi, begitu juga disunahkan dilakukan di masjid. Wa indoko, meskipun sempit. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Dan seperti biasanya sunnah muakkad itu rumusnya kalau ditinggalkan ya makruh. Al-hikmatu fiha, apa hikmahnya melakukan sholat gerhana? Tambihu ubadis syamsi. Tambihu, mengingatkan ubadis syamsi, para penyembah matahari, wal qamari, penyembah bulan, ala annahuma musakhkharani mudallalani, ya, bahwa matahari dan bulan itu musakhkharani, ditundukkan, mudallalani, direndahkan. Maksudnya itu matahari dan bulan itu enggak ada apa-apanya. Walau kana ilahaini, andaikan saja matahari dan bulan itu dianggap Tuhan, ladafa'a, maka akan terjadi
bertentangan lah an-naqsu an nafsihima dari keduanya itu, walam yumha nuruhuma, dan kemudian tidak akan hilang cahayanya. Wa waqtuha yadkhulu fihima, waktu sholat gerhana itu kapan? Yadkhulu fihima, masuknya itu mulai terjadi gerhana bulan atau matahari, bibda itaghayyuri, dengan kelihatan mulai berubahnya bulatan. Jadi biasanya gerhana itu kan pinggir dulu lalu kemudian menengah. Kalau semuanya tertutup itu namanya gerhana total. Wa yakhruju fil kusufi, waktunya habis di dalam sholat gerhana matahari bil injilai, ketika matahari itu menjadi kembali bulat sempurna. Wa bi ghurus bisyamsi kasifatan, dan selesai dengan terbitnya matahari. Kok terbit? Terbenamnya matahari, kasifatan. Wa fil khusufi, sedangkan di dalam gerhana bulan itu selesainya bil injilai wa bitulu isyamsi, dengan adanya bulan itu menjadi bulat sempurna lagi, wabitulu isyamsi, dan dengan muncul atau terbitnya matahari. La bitulu il fajri, bukan dengan tulu il fajri, terbitnya fajar. Lianna sultanal qamari, karena sinar cahaya matahari bulan, la yafutu illa bitulu isyamsi, dia tidak akan hilang kecuali dengan munculnya terbitnya matahari. Wis pokoknya waktunya itu ketika mulai terjadi gerhana sampai selesai. Nah, itu kan ada kalanya gerhana itu lama banget, cukup lama. Ada kalanya gerhana itu sebentar. Nah, kalau sebentar lalu kamu sholat belum rampung gerhananya wisbar, ya tetap sholatnya diteruskan. Kaifiyatu sholatiha, cara sholat gerhana itu bagaimana? Laha salasu kaifiyatin, ada 3 cara. Sebetulnya ini bukan sholat 3 macam sholat ya. Menghadapi gerhana itu lalu kemudian ada cara apa saja. Oh ya, saya ulangi 3 cara sholat. Al-ula, yang pertama, antusolliya rok'ataini kasunnati subhi min ghairi tadwilin. Sholat 2 rakaat seperti sunnah subuh, sunnah qobliyah subuh ya. Min ghairi tadwilin, ora usah dawa-dawa, biasa aja. Jadi sholatnya biasa, kayak sholat sunnah 2 rakaat. Asaniyatu, cara yang kedua, antusolliya rok'ataini min ghairi tatwilin. Sholat 2 rakaat sama seperti yang nomor pertama, tanpa panjang, tapi biziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rok'atin. Biziyadati ruku'in, tambah ruku' sekali, wa qiyamin, berdiri lagi sekali, fi kulli rok'atin, setiap rakaat. Kayak sholat tasbih kalau.
Fayakunu fi kulli rokaatin, maka jadilah pada setiap rokaat itu qiyamani 2 kali berdiri. Qiraatani 2 kali qiraat. Ruku'ani 2 kali ruku. Jadi begini, takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surat, ruku. Ini belum selesai rokaat pertama ini. Berdiri dari ruku, baca lagi Fatihah, baca lagi surat, ruku lagi. Nah, itu yang namanya berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali. Watajibu qiraatul Fatihati fi kulli qiyamin. Pada setiap berdiri wajib membaca Fatihah. Itu tadi. Takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, qiraah, ruku. Berdiri lagi dari ruku, bukan i'tidal untuk sujud, tetapi baca lagi Fatihah, surat lagi, ruku lagi. Bisa begitu. Asali satu cara yang ketiga ya al-akmal. Ini yang paling sempurna. Antusollia rok'ataini, sholat 2 rokaat. Jadi cara pertama, kedua maupun ketiga sholatnya 2 rokaat. Cara sholat 2 rokaat kal kaifiyati saniyati, kayak cara yang kedua tadi. Lakin ma'at tatwil fil qiyamati bil qiraati. Tetapi berdirinya itu dipanjangkan. Kalau tadi biasa, ini dipanjangkan bil qiraati, dengan qiraah. Jadi yang dibaca misalnya ya surat yang panjang lah, Al-Baqarah. Wa tatwil fir ruku'ati, rukuknya juga yang panjang. Nanti cara ruku yang panjang itu seberapa di bawah nanti. Wasajdati, dan sujud juga panjang, bitasbihi, dengan membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Nah, sekarang miqdarut tatwil fil qiyam, ukuran panjangnya waktu berdiri. Nanti ada ukuran miqdarut tatwil fir ruku'ati wa mithluhu fis sajdati. Ukuran panjang dalam ruku dan sujud. Ukurannya gimana? Qiyam dulu ini. Qiyamul awal minar rokaatil ula. Qiyam yang pertama dari rokaat pertama baca suratul Baqarati. Wah, berapa halaman itu? Suratul Baqarati 40 ya, 40 halaman. Au qadruha, atau ya sebagiannya, kalau enggak seluruhnya sebagiannya. 100 ayat menolak. Al-qiyamu tsani minar rokaatil ula, berdiri yang kedua dalam rokaat pertama. Kan 1 rokaat kan 2 kali berdiri. Bacaannya suratu Ali Imran. Surat Ali Imran. Au qadruha, atau ya seukuran surat Ali Imran lah. Maksudnya bisa pakai surat yang lain yang ukurannya sama, atau ya sebagiannya. Atau kalau tidak itu al-qiyamul awal minar rok'ati tsaniyati. Oh bukan, ini tadi rokaat ula ya, sekarang rokaat kedua. Di rokaat kedua seberapa panjangnya? Suratun Nisa'i au qadruha.
sebanyak surat An-Nisa atau ya seukuran dengan surat An-Nisa. Al-Qiyamus Tsani berdiri kedua minar raqaatis tsaniyati dari rakaat kedua, suratul Maidati au qadruha, membaca surat Al-Maidah atau ya sekira-kira sama dengan surat Maidah. Gimana? Mau mencoba ini? Ya kalau mencoba ya makmumnya ya cuma santri itu, makmum umum ya wis kuwi panjang. Nah yang sering dilakukan di MAJT ini ya cara yang kedua. Cara yang ketiga dan kedua itu kan sama, cuma bedanya panjangnya surat. Miqdarut tatwil fir ruku'ati wa misluhu fis sajdati. Ukuran panjangnya ruku dan sujud. Ar-ruku'ul awalu minar raqatil ula. Ruku pertama dari rakaat pertama. Satu rakaat itu ada dua ruku. Lah ruku yang pertama biqadri mi'ati ayatin min suratil Baqarah. Panjangnya itu 100 ayat dalam surat Baqarah. Ar-ruku tsani, ruku kedua minar rakaatil ula biqadri samanina ayatan minha. Kira-kira 80 ayat surat Baqarah. Kemudian ar-ruku'ul awal minar rakaatis tsaniyati, ruku pertama dari rakaat kedua biqadri sab'ina ayatan minha, kira-kira 70 ayat Al-Baqarah. Ar-ruku'u tsani minar rakaatis tsaniyati, ruku kedua dari rakaat kedua biqadri khamsina ayatan minha, kira-kira 50 ayat surat Al-Baqarah. Bun, ya itu sekedar pengetahuan. Saya sendiri belum pernah menjalankan sholat gerhana yang panjang-panjang itu. Ya, yang sudah dilakukan ya kayak metode yang kedua itu. Masailu fil kusufaini. Masalah atau problematika tentang yang terjadi dalam persoalan sholat gerhana. Pertama, yusannu al-ghuslu laha la at-tazayyun. Dalam sholat gerhana disunahkan mandi, tapi tidak disunahkan tazayyun, berhias. Jadi beda dengan sholat sebelumnya. Kemarin itu sholat apa? Sholat id. Sholat id disunahkan tazayyun. Yang kedua, yusannu al-jahru fi khusufil qamar. Dalam sholat gerhana bulan disunahkan membaca secara jahar. Wal israru fi kusufis syamsi, dan di dalam gerhana matahari itu disunahkannya itu israr. Bagaimana kalau di dalam sholat gerhana matahari dibaca apa? Keras, bukan israr, ya enggak apa-apa, wong itu sunnah aja kok. Kalau jamaah besar susah lu kalau sunnah. Lalu dengan sir itu susah. Coba kalau jamaahnya di sini terus di bawah payung, itu kalau israr angel. Yusanu ayah tuba al-imamu khutbataini. Yusanu disunahkan ayah tuba menyampaikan khutbah al-imamu imam.
khutbata ini 2 khutbah. Jadi dalam khutbah Jum'ah itu pasti khutbahnya 2, harus. Khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu ada yang 1, ada yang 2. Sholat khusuf itu juga disunahkan khutbahnya 2, berarti bisa saja 1. Ini kalau di kitab-kitab itu yang khutbah itu ya imam. Jadi tidak ada tugas yang terpisah antara imam dengan khotib. Maka itu hadis yang dibacakan oleh muadzin, kan ada kata-kata wal imamu yaktubu faqad lagaut. Nah, wal imamu yaktubu, imam menyampaikan, ketika imam menyampaikan khutbah, kok kamu ngomong-ngomong faqad lagaut, sia-sia Jumatnya. Ini kalimat ini secara implisit itu menunjukkan bahwa imam dan khotib itu tugasnya dibebankan pada 1 orang. Nah, sekarang di Masjid MAJT, di Masjid Kauman, di Masjid Baitur Rahman, itu imam sendiri, khotib sendiri. Tapi di masjid-masjid lain, ya khotib itu ya imam. Kalau Jumatan itu tuh. Nah, kalau imam sendiri, khotib sendiri, itu nambah amplop. Ya toh, kalau imam dan khotib itu 1 orang, amplopnya siji wae. Jadi bagi 2 toh. Lah isinya 1 bagi loro 50-50. Nah, itu guyon aja. Tapi ya kalau saya begini, kalau jadi khotib, jadi imam terus konsentrasinya 2. Ki aku ngkong imami maca apa ya? Maca sabihis apal pora ya. Maca al-Ghasyiyah hafal pora ya, lagi mikirin khutbah, mikirin itu. Akhirnya wis lah, daripada pusing-pusing sing tawaca qul a'udzu birabbil falaq karo qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau di masjid-masjid besar wagu ya. Salat Jumat kok macane falaq karo annas. Apalagi yang lebih pendek lagi, inna ataina karo kulhu. Wah, kata khutbah api, kok sholatnya inna karo kulhu. Dalam sholat Jumat itu ada surat yang disunahkan dibaca, diantaranya Al-A'la karo Al-Ghasyiyah. Yusannu ayatu ba'al imamu khutbataini. Imam melaksanakan khutbahnya itu 2 kali, khutbah awal dan khutbah tsani. Khutbah itu dilakukan kapan? Ba'das sholati, sesudah sholat. Bedanya khutbah dalam sholat sunnah dengan khutbah dalam sholat fardu itu letaknya. Kalau dalam sholat fardu, ya berarti Jumat toh, itu dilakukan khutbah dulu baru sholat. Tapi dalam sholat sunnah, sholat dulu baru khutbah. Sunnah sholat id ya begitu, sunnah sholat kusuf ya begitu. Sehingga itu untuk menandakan bedanya sholat fardu karo sholat sunnah. Khutbah di awal atau di akhir. Akibat yang muncul di masjid-masjid itu, karena khutbahnya
ba'da sholatnya sudah. Mungkin orang-orang menganggap sing penting ki sholate, terus khutbahnya alah paling biasa ngomong apa, tinggal ke. Ada yang penting itu sholatnya, lalu khutbahnya juga penting, tapi sing penting bagian awalnya. Karena di situ rukun-rukunnya khutbah. Hamdalah, sholawat, ayat Al-Quran, wasiat bittaqwa, tartib. Jadi karena itu semua ada di muqaddimah khutbah, sing Arab-Arab gue, begitu urean-urean yang berbahasa Indonesia pamitan. Ada orang yang begitu, ada orang yang yo ki khotib adu-adu ditekake, amplope urunan jamaah, wis urunan kok. Tinggal mulai. Nah, sing mulai kan sing orang melu urunan. Dah itu. Ya khithu fihima, dalam khutbah itu mengajak alal khairi, untuk kebaikan. Min taubatin, kebaikan itu apa? Tobat. Wasodakotin, ngajak supaya gemar sodako. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain sebagian. Wahya khutbah kusuf atau khutbah sholat gerhana itu ka khutbatil jum'ati, podo karo khutbah jum'ah fil arkan, dalam hal rukunnya. Tapi la fi syurut, tidak dalam hal syaratnya. Syaratnya beda. Syaratnya khutbah Jum'ah itu harus berwudu, harus berdiri, apalagi harus tutup aurat, harus. Nah, yang khutbah kusuf itu tidak harus begitu. Idza istama'at sholawatun, sekarang kalau terjadi berbarengan beberapa sholat, fardun, sholat fardu, janazatun, sholat jenazah, wa'idun, sholat aid, wa kusufun, sholat kusuf. Jadi ada fardu, ada jenazah yang harus disolati, ada sholat id. Ya, pada saat itu terjadi juga gerhana. Fa indoko al waktu kuddima al fardu. Kalau waktunya mepet, ya otomatis kuddima al fardu, sholat fardu didisikke. Lah kok sholat fardu disikke terus gerhanane mari, ya ora apa-apa, disikke fardu, jangan sampai mengejar sholat gerhana yang sunnah, lalu fardunya hilang. Sumal janazatu, kemudian sholat jenazah. Jadi fardu dulu dikejar, kemudian sholat jenazah. Kenapa? Sholat jenazah itu kan tidak punya waktu. Yongko, bar sholat fardu apa-apa. Sumal aidu, kemudian aid. Sumal kusufu, kemudian baru gerhana. Lah saiki setelah sholat fardu, wain saat al waktu, kalau waktunya luas, kuddima al janazatu summal kusuf summal fardu al ainiyu wal amalu ala takdimil fardi alal janazati in ittasa al waktu. Itu tadi didahulukan fardu indoko. Nah kalau in ittasa, kalau waktunya luas, ya kuddima al janazatu, jenazah dulu, sholat mayit, sumal kusuf, sholat gerhana, sumal fardu al ainiyum, dan fardu ain. Wal amalu ala takdimil fardi alal janazati in attasa al waktu.
Yang kelima ini ijtama'a kusufun wa jum'atun. Sekarang kalau kusuf dan jum'ah bareng. Nah, caranya begini ini. Mungkin nggak pernah ngalami kita ini ya, atau nggak pernah nyaksikan. Maka fayusolli al-kusufa, sholat kusuf. Jadi misalnya zuhur ya, hari Jumat. Ini kan ada kewajiban sholat Jumat. Tapi di saat itu terjadi kusuf. Maka sholat kusuf dulu awalan. Tsumma yakhtubu, kemudian khutbah. Biniyati khutbatil Jum'ati, tapi niatnya khutbah Jum'ah. Nah ini akal-akalan pora yo. Tsumma yusolli al Jum'ata, kemudian sholat Jum'ah. Jadi itu membarengkan terjadinya suasana gerhana dengan sholat Jum'ah, maka bisa dipadukan. Ngirit sithik khutbahnya cukup khutbah Jum'ah. Nah, karena itu sholat kusuf dulu, khutbah, niatnya khutbah Jum'ah, baru sholat Jum'ah. Ini artinya bahwa fikih itu membolehkan kamu itu untuk praktis. Ya kalau tidak praktis berarti kan kusuf dulu lalu khutbah. Bar kuwi salat Jumat khutbah Jumat bar kuwi salat Jumat. Wah, jadi ada dua khutbah yang berurutan. Ya itu kan jamaahnya kira-kira boseni. Saya itu pernah diminta oleh seseorang, Pak maringi tausiah perkawinan. Saya pikir khutbah nikah. Terus konfirmasi, ini tausiah perkawinan tuh khutbah nikah atau mboten? Si khutbah pun enten dhewe. Wah aku mah ngosok wong dalam majelis akad nikah wis ngrungokke khutbah, baru kuwi ngrungokke tausiah perkawinan. Bedane opo? Tusannu as-sholatu munfaridan. Disunahkan sholat kusuf itu enggak usah jamaah, munfaridan saja. Indah hudusi zalazil, kalau lagi terjadi gempa. Waswaik, terjadi gemuruh petir. Warih syadidah, terjadi angin kencang. Jadi pokoknya ini ada peristiwa alam yang menakutkan. Ada gempa, ada petir, ada angin puting beliung, angin topan, angin puting beliung, angin ya wis pokoknya yang menakutkan. Itu kalau kayak gitu itu enggak usah, tidak harus pergi ke masjid. Sudah sholat sendiri-sendiri saja. Nah ini kalau kita membaca fikih itu selalu ada kemudahan. Ya, ada keringanan. Ada dispensasi. Karena itu kita patut bangga dengan fikih-fikih itu. Jangan orang salah paham, fikih itu kaku, kudu ngene loh. Karena ngajinya enggak dirampungke. Ngajinya cuma baru kaifiah sholat khusuf, baru satu alinea sudah ditutup. Tidak sampai ini yang terakhir ini sudah menunjukkan kemudahannya, kelenturannya. Karena itu memang salah satu karakteristik fikih itu lentur.
Lenturnya itu ditandai dengan banyaknya kondisi-kondisi hajat apalagi darurat yang kemudian membolehkan sesuatu itu menjadi lebih ringan. Lenturnya lagi ada perbedaan pendapat. Pilih mana yang mampu dalam keadaan yang berat-berat. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian petang pada malam ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.